warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Wijiati dari kelas Ekonomi Syariah C semester 5 dengan NIM 4011890. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 3C. Oke teman-teman, hari ini aku akan bahas apa sih rahasianya bisa mendapatkan banyak duit dengan modal rebahan saja. Jadi kalian bisa menjadi reseller dari outlet yang ada di sekitar rumah kalian. Apa sih reseller itu? Reseller itu adalah suatu kegiatan menjual ulang produk dari orang lain. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih menjadi reseller itu, mulai dari proses pemasaran, pelayanan, serta pembelian barang. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Selamat menyimak. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Reseller tasku, proses pemasaran, di mana saya menggunakan dua media sosial untuk memasarkan produk. Yang pertama Facebook dan yang kedua adalah WhatsApp. Dalam memasarkan produk, saya menampilkan video dan foto produk. Di situ saya juga memberi keterangan nama produk, bahan, ukuran, dan keterangan lainnya. Nah, selain foto, video juga sangat berperan untuk menarik perhatian si pembeli. Karena dengan video, pembeli akan mengetahui lebih jelas detail produk yang kita jual. Yang kedua adalah proses pelayanan. Proses pelayanan ini adalah interaksi yang kita lakukan dengan si pembeli. Biasanya si pembeli akan menanyakan harga, lalu warna, ukuran, dan estimasi pengiriman. Nah, dalam menjalankan usaha reseller tasku, saya menggunakan sistem yang pertama reseller dan yang kedua adalah sistem dropship. Sistem reseller di mana saya akan membeli produk terlebih dahulu dan si pembeli akan membayar produk setelah produknya ready. Maka pengemasan itu yang melakukan adalah saya. Sedangkan sistem dropship itu adalah sistem di mana pihak penjualnya atau saya tidak perlu menyimpan barang dari supplier dan saya hanya menjualkan produknya saja dengan menambahkan harga sebagai keuntungan. Lalu untuk pengiriman dan pengemasan itu dilakukan oleh supplier. Selanjutnya adalah proses pembelian produk. Setelah mendapatkan fix orderan dari si pembeli, saya akan membeli produk ke supplier. Caranya, yang pertama menghubungi admin tasku dengan menjelaskan produk apa yang ingin dibeli. Maka admin tasku akan memberikan format order untuk diisi, yang di dalamnya itu ada nama, alamat, serta pesanan. Lalu setelah diisi, kita diharuskan mengirim format order kepada admin tasku. Selanjutnya admin tasku akan memberikan format order fix yang mana itu disertai total pesanan yang harus kita kirim. Setelah itu kita mentransfer uang dan mengirimkan bukti pembayaran. Setelah melakukan transfer dan mengirimkan bukti pembayaran, biasanya supplier tasku akan langsung mengirimkan produk ke alamat si pembeli. Nah, ini saya menampilkan konfirmasi pesanan datang. Jadi ini adalah konfirmasi dari pembeli yang menggunakan sistem dropship.
Biasanya sistem dropship ini digunakan oleh teman-teman saya atau pembeli yang berasal dari luar daerah. Dan ini adalah konfirmasi barang datang yang menggunakan sistem reseller. Biasanya yang menggunakan sistem reseller adalah pembeli yang berasal dari sekitar rumah saya. Di sini saya juga menampilkan bukti pengiriman dan transfer. Next, kita bahas mengenai laporan keuangan ya teman-teman. Yang pertama mengenai neraca dan yang kedua mengenai laporan laba rugi. Yang pertama, neraca per November 2020. Di kolom aktiva terdapat kas sebesar 30.000, perlengkapan sebesar 5.000. Perlengkapan di sini itu digunakan untuk pembelian kantong kresek. Maka jumlah aktivanya 30 ditambah 5 sebesar 35.000. Di kolom pasiva terdapat modal reseller sebesar 35.000, maka jumlah pasivanya sebesar 35.000. Usaha reseller tasku itu termasuk usaha yang sehat ya teman-teman. Mengapa begitu? Karena pada kolom aktiva dan pasiva itu memiliki nilai yang sama atau balance. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi per November 2020. Pada minggu pertama, pendapatan berasal dari yang pertama, Camela Bag 4 pieces. Camela Bag ini seharga 58.000. 58.000 dikalikan 4 pieces, hasilnya adalah 232.000. Pada minggu kedua, pendapatan berasal dari yang pertama, Boyfriend Jeans 1 pieces itu seharga 75.000. Camela Bag 2 pieces sebesar 116.000. Camela Bag ini harganya per pieces 58.000. 58.000 dikalikan 2, hasilnya adalah 116.000. Yang ketiga adalah Freya Bag 1 pieces seharga 58.000. Pendapatan di minggu ketiga adalah yang pertama, Furla Gold 1 pieces seharga 55.000, Belva Bag 1 pieces seharga 55.000, Camela Bag 1 pieces seharga 58.000. Maka total pendapatan dari minggu pertama hingga minggu ketiga adalah 649.000. Selanjutnya adalah beban penjualan pokok. Beban penjualan pokok itu dihasilkan dari harga yang berasal dari supplier tasku. Maka total beban pokok penjualan sebesar 539.000. Untuk mencari laba kotor, kita perlu mengurangi dari total pendapatan dikurangi dengan total beban pokok penjualan. Jadi 649.000 dikurangi 539.000, hasilnya adalah 110.000. Maka laba kotor sebesar 110.000. Selanjutnya beban operasional. Beban operasional reseller tasku adalah berupa paket data seharga 30.000. Maka total beban operasionalnya sebesar 30.000. Untuk mencari laba bersih, yang perlu kita lakukan adalah laba kotor dikurangi total beban operasional. Jadi 110 dikurangi 30, hasilnya adalah sebesar 90.000. Maka laba bersih dari reseller tasku adalah sebesar 90.000. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di next video.